Ya ma'syara Quraisyin, innallaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba. Wong-wong Quraisy, innallaha sak temene Gusti Allah qad adhaba teman-teman wis ngilangake Gusti Allah angkum saking sira kabeh nakhwatal jahiliyah. Kebanggaan jahiliyah, gugukan, gengsi jahiliyah, tradisi, adat, budaya jahiliyah. Wa ta'azzumaha lan anggone ngegungake jahiliyah bil aba kelawan nenek moyang bapak. Aku keturunan Adnan, aku keturunan iki, ngeduk-ngedukno keturunan itu. Tafakhur bil aba itu termasuk nahwatul jahiliyah itu. Ada Kanjeng Nabi pidato annasu min adab. Kabeh manusia termasuk kalian semua ini orang Quraisy semua itu min Adam saka Adam kabeh anak putune Adam kabeh. Sedangkan Wa Adam min turab. Nabi Adam sendiri dari tanah. Dadi ra ono bangga-banggakno wong tuwa, bangga-banggakno keturunan barang iku lha apa wong kabeh keturunane Nabi Adam. Kabeh keturunane Nabi Adam. Nabi Adam kabeh. Gak ono sing gak keturunane Nabi Adam. Di zaman iku wis dihilangkan Kanjeng Nabi sudah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang iku. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Ta'azzum bil aba itu kelakuan jahiliyah, nahwatul jahiliyah. Nek ngerti nek keturunannya Adam tidak lebih daripada manusia yang terdiri yang dibikin dari tanah, tanah. Ora kok kointen apa brilian lemah bloko-bloko iku. Mulane kowe iku mbok adusa pirang ping dina ping pira ae mbok gosok mesti tetep metu bolote. Aslimu pancen kok bolot iku. Ora usah gumedhe ngeduk-ngedukno apa, padene anake kiai segala macam ra ono itu. Ulkum min Adam wa Adam min turab. Jadi jangan melecehkan ini pidatone Kanjeng Nabi ya. Umatala monggo keri-keri maos sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal ayata ing iki ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wong-wong manusa kabeh sak temene panjenengan ingsun iku nitahake sapa panjenengan ingsun ing sira kabeh saking lanang lan wedok. Nabi Adam kok ambek Siti Hawa. Terus Nabi Adam Siti Hawa kagungan putra lanang wedok sak judu. Mulane syariate zaman Nabi Adam kawin ora kena nek gak mbek dulure dhewe. Syariate berubah-berubah itu contohnya yang paling jelas zaman Nabi Adam syariate wong kawin kudu ambek dulure dhewe. Sebab nek gak dulure dhewe kethek. Sing iku dulur kabeh. Guri-guri gak oleh kawin dulur iku. Syariate beda-beda. Agamane padha yaitu la ilaha illallah wahdahu. Kalian semua diciptakan min zakarin wa unsa wa ja'alnakum lan dadekake sapa panjenengan ingsun ing sira kabeh syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila lan bersuku-suku li ta'arafu supaya saling mengenal sira kabeh, saling menghormati sira kabeh. Gak kenal maka tidak sayang, kenallah supaya sayang menyayang. Lah nek ngono terus sing mulya dhewe sapa? Nek kabeh anak putune Adam kabeh padha, ka lanang ka wedok, inna akramakum. Tune sing paling mulya sira kabeh indallahi munging Gusti Allah iku atqakum. Sing luwih takwa ira kabeh ya. Kowe nek ngeduk-ngedukno takwamu. Ngeduk-ngedukno liyane percuma. Ora tambah mulya kowe tambah rendah. Jangan sampai orang kemudian merasa dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Jangan sampai dengan alasan apapun tidak ada satupun manusia yang bisa merasa lebih istimewa dari orang lain. Gitu begitu. Ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena belakangan begini Bapak Ibu, banyak orang-orang atas nama status sosial, atas nama perbedaan kasta ekonomi merasa lebih istimewa dari orang lain.
hidup pengen didoroaken. Ini mental feodal. Mentang-mentang 3 abad lebih kita dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang, kesuwen kelamaan kita dijajah, akhirnya mental penjajah menjangkiti kita semua. Apa itu mental feodal? Pengennya didoroaken, punya pangkat dikit maunya didoroaken, punya kekayaan dikit pengennya didoroaken. Kalau kata orang Jawa apa? Meriayeni. Gitu begitu. Minta didoroaken, minta dianggap priayi, nggak boleh yang sedemikian rupa. Sedangkan kita ini rakyat biasa, bermental inlander. Apa inlander itu? Mental terjajah. Kadang-kadang kita juga berlebih-lebihan memperlakukan orang lain. Itu nggak boleh. Atas nama apapun tidak boleh. Belakangan orang ribut-ribut masalah nasab, merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Itu feodalisme. Itu kembali ke masa lalu. Mentang-mentang darahnya biru, mentang-mentang darahnya hijau. Bu, jangan ini darahnya apa? Hijau apa biru? Merah. Ya sama dong kita. Nggak boleh kemudian kita merasa dengan nasabnya merasa lebih mulia dari orang lain. Orang bisa mulia karena ilmunya, tapi kalau dia sombong dengan ilmunya dia hina. Orang bisa mulia karena jabatannya, tapi kalau dia sombong dia akan hina karena jabatannya. Orang bisa mulia karena hartanya ketika dia infakkan di jalan Allah, tapi kalau orang kaya sombong dia hina karena hartanya. Orang bisa mulia karena nasabnya, keturunan bangsawankah dia, mungkin keturunan nabikah dia, tapi kalau dia sombong dengan nasabnya, keturunan siapapun dia pasti akan hina. Panjenengan ini keturunan nabi bukan? Iyalah, Nabi Adam. Nggak boleh, karena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan masyarakat zaman jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan nasabnya, merasa lebih istimewa daripada orang lain. Makanya kebiasaan menyombongkan nasab, kebiasaan menyombongkan leluhur itu tradisi dan kebudayaan jahiliyah, tidak boleh dituru. Setuju apa setuju? Ini kita sudah zaman kemerdekaan, ini sudah zaman kebebasan. Jangan sampai kemudian kita kembali ke masa lalu, zaman jahiliyah atau zaman feodalisme. Orang bisa mulia karena nasabnya, tapi ingat, orang juga bisa hina karena nasabnya. Kapan dia mulia karena nasabnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu anak keturunan mereka mengikuti mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, maka kami ikatkan kemuliaan leluhurnya dengan seluruh dzurriyyat anak keturunannya. Jadi begini, kalau kita ini dzurriyyat dari leluhur yang mulia, kita bisa mendapatkan cipratan aliran kemuliaan itu selama kita mutaba'ah. Syaratnya ngikut, syaratnya nyontoh iman dan akhlak leluhur. Kalau akhlaknya sebaliknya enggak bisa. Makanya begini Pak, ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya enggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi tapi kerjaannya memaki-maki. Ngaku anak cucu Nabi tapi kerjanya provokasi. Ngaku anak cucu Nabi tapi pamer kemewahan. Nabi nggak suka pamer kemewahan, tapi dia ngaku anak cucu Nabi. Nih, di dalam darah aneh nih ada darah Nabi. Oh, songongnya, naudzubillah.
nunjuk ke orang, Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh, jadi au jaddah, kakek saya atau kakek anda, kan sombong. Ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, dia akan mendapatkan kehinaan, tidak dapat kemuliaan. Karena itu kesombongan, itu takabur. Ingat kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang dikatakan menolak kebenaran? Karena yang ngomong itu Superman, orang biasa, selip dikit jadi Superman. Itu begini. Karena yang ngomong itu cangkem-cangkemnya Parman, cangkem-cangkem Superman. Superman mah ahwal, orang biasa. Malah saya dicaci maki umpama karena yang ngomong itu pribumi. Jadi yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mentang-mentang yang memberikan nasihat itu orang ahwal, atau yang mereka bisa sebut dengan orang pribumi, maka mereka menolaknya karena mereka merasa punya nasab yang lebih istimewa daripada orang pada umumnya. Inilah yang dimaksud dengan al-kibru, kesombongan itu, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama umat manusia. Kita sedang dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Ada orang-orang yang begitu gampangnya mengklaim bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita dihadapkan dengan perilaku yang sebaliknya. Kelakuan mereka sama sekali tidak mencerminkan keteladanan kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belakangan kita disadarkan dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyebutkan bahwasanya ternyata orang-orang yang selama ini mengklaim bahwasanya mereka adalah cucu Nabi, dalam darah kami mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Berdasarkan catatan kitab nasab, mereka tak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Ketika diminta untuk tes DNA, mereka pun ternyata tidak berani tes DNA. Hari ini kita semua diyakinkan ternyata orang-orang yang selama ini menggunakan nasab sebagai alat arogansi dan eksploitasi, ternyata mereka benar-benar bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita semua menyadari bahwasanya kita punya kewajiban memuliakan Nabi, memuliakan dzurriyyat Nabi, tetapi dzurriyyat yang sesungguhnya, bukan yang manipulasi. Baik, kita lanjutkan menyimak tausiah selanjutnya. Orang bisa mulia satu karena ilmunya. Yang tadi saya bahas di awal, orang bisa mulia karena ilmunya, tapi bisa hina juga karena ilmunya. Satu, orang bisa mulia karena jabatannya, tapi bisa hina dengan jabatannya. Yang ketiga, orang bisa mulia karena hartanya, tapi juga bisa hina karena hartanya. Yang keempat, orang bisa hina karena nasab leluhurnya, tapi orang bisa hina karena nasabnya juga saat dia membanggakan nasab. Yuk kita ulas satu persatu. Pertama, kita ini ingin saya tegaskan Bapak Ibu, jangan gumedek. Tahu gumedek nggak? Jangan gumedek, jangan sombong. Mentang-mentang punya kelebihan, itu nggak boleh. Karena sombong itu cuman punya Allah. Gitu begini. Hanya Allah yang boleh sombong. Jadi kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, tak punya alasan kita untuk sombong. Satu, seandainya kita diberi kelebihan ilmu, memang betul Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Makanya kita semua wajib menimba ilmu. Ingat Bapak Ibu, agama ini tidak diwariskan kepada nasab. Gitu begitu. Agama ini Allah wariskan kepada ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya.
Artinya memang agama ini terjaga bukan oleh kekuasaan. Agama terjaga bukan karena harta benda dan kekayaan. Agama terjaga bukan karena nasab keturunan yang istimewa, tapi agama terjaga karena ilmu. Makanya anak kita mesti mondok. Apalagi di Indonesia ini Bapak Ibu, pesantrennya masih rata-rata berbasis salafiyah. Ngaji kitab kuning, belajar ilmu Allah, ngaji Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik dikhotamkan. Anak-anak kita disuruh ngapal, suruh menghatamkan, suruh memahami. Makanya saya sumbang saran kalian jenengan, kalau pengen anaknya benar-benar pekih, ahli agama, kalau pengen betul anak-anaknya pengen alim, masukin pondok pesantren. Jangan tanggung. Tapi kalau masuknya selain pondok pesantren, yaitu ilmu biasa Bapak Ibu. Tapi ingat, sekali lagi ingin saya tegaskan, orang bisa mulia karena ilmunya, tapi orang juga bisa hina karena ilmunya. Kapan orang berilmu itu jadi hina? Saat dia jarkoni. Ada yang namanya suaminya jarkoni enggak? Mboten enten nggih. Jarkoni iso ujar, ra iso ngelakoni. Atau dalam bahasa Nabi itu begini, wa tu'allima li ghairiddin. Orang belajar agama tujuan, maaf saya ulangi, orang belajar ilmu tujuannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Itu akan dapat kehinaan. Ngapa kamu kuliah fakultas kedokteran? Biar jadi dokter. Ngapa kamu pengen jadi dokter? Kan dokter banyak duitnya. Sekali nyuntik umpama ini, sekali konsultasi udah jelas duitnya berapa. Jadi dokter niatnya karena ingin kekayaan. Wa tu'allima li ghairid-din. Dia belajar ilmu tapi bukan untuk alasan yang dibenarkan oleh agama. Ngapa kamu jadi dokter? Biar kalau mama sakit bisa saya obatin sendiri. Itu benar. Biar kalau bapak sakit saya bisa ngobatin. Walaupun tak jarang zaman sekarang anaknya jadi dokter tinggalnya di Jakarta, mamanya nang Jatimulyo. Mama meriang, udah mama ke puskesmas aja. Betapa banyak orang tua ingin anaknya jadi dokter, tapi setelah anaknya jadi dokter, anaknya sibuk ngurusin pasien, lupa kali mama kali bapak. Ini fakta lu, gitu mungkin. Ini fakta lu. Anak zaman sekarang dibikin pinter malah nggak ngerumat orang tua. Makanya kalau kata Akri Patrio, anak jangan dipinterin semua Bu, ada yang digoblokin satu aja gue bilang. Iya, nek pinter-pinter anaknya nggak ngerumat orang tua. Anak kalau pinter semua, tinggalnya nggak mau di kampung, tinggalnya merantau nang kota-kota besar, kalau bisa tinggal di luar negeri. Kalau ibu-ibu punya anak satu goblok nggak apa-apa, masukin pesantren. Pintarnya mimpin tahlil sama mimpin yasin, tapi itulah yang dihormat orang tua. Kadang-kadang sedemikian rupa. Kemudian orang ditanya lagi, ngapa kamu sekolah tinggi-tinggi biar bisa jadi pejabat? Ngapa kamu pengen jadi pejabat? Biar bisa korupsi banyak. Sudah salah. Belajar ilmu niatnya untuk dunia. Ngapa kamu mondok? Biar jadi ustaz. Ngapa kamu pengen jadi ustaz? Biar jadi penceramah terkenal. Ngapa kamu pengen jadi penceramah terkenal? Ya sekali ceramah kan udah ketahuan sangunya berapa. Belajar agama pun niatnya bukan karena kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi belajar agama pun demi cari dunia. Orang bisa mulia karena ilmu, tapi ingat, orang bisa hina karena ilmunya. Satu dapat kan? Dua, orang bisa mulia karena jabatannya, tapi ingat, orang bisa hina juga karena jabatannya. Di sini ada dua pejabat. Ada wakil rakyat. Kita ini kan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi yang disebut dengan ulil amri di negeri kita ini tiga ini: eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif kita siapa? Pak Kepala Desa. Legislatif kita siapa? Pak Haji Jasron. Beliau berdua ini Bapak Ibu
menurut agama itu dimuliakan. Loh kok iso? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, satu. Taatlah kepada Rasul Allah, dua. Taatlah kepada ulil amri minkum, tiga. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Pak Kades, walaupun tingkatnya kepala desa, beliau ulil amri, beliau institusi yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Makanya karena disebutkan dalam Al-Quran, mentaati pemerintah sama dengan mentaati Allah, mendurhakai pemerintah sama dengan mendurhakai Allah. Hati-hati kalau ada orang yang ngajak-ngajak kita ngelawan pemerintah, apa? Dosa besar. Saya juga heran ya, kok ada orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk mengajak melawan pemerintah yang sah, jangan diikuti. Walaupun udeng-udeng yang jeget pelapon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun sorbannya nyengser di tanah, tapi ngajak kita ngelawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Pemerintah itu Al-Quran loh Pak yang ngejamin, hadis Nabi yang ngejaminnya. Makanya tidak boleh, apalagi menghina. Coba dengerin hadisnya. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina penguasa, ahanahullah, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Awas lu, siapa yang pernah menghina Pak Sumardi? Nyuwun ngapura nggih, minta maaf sama beliau. Yang pernah menghina Pak Haji Jasroni, nggak boleh. Jangankan sultan, jangankan umara, orang biasa aja nggak boleh dihina. Gimana bang? Ini saya perlu ingatkan, ada yang mengatakan begini Pak, ulama yang runtang-runtung di hadapan penguasa itu ulama munafik. Cangkem melek itu. Ngomong apa dia? Jangan diikuti yang ngomong begitu, itu provokatif itu. Dia dapat dalil dari mana? Saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya kalau ulama membantu pemerintah? Ya tergantung pemerintahnya. Nek pemerintahnya londo, tahu londo nggak? Pengkhianat. Kalau dia ulama ngebantu londo, itu pengkhianat namanya. Tapi kalau pemerintahnya kita sendiri, ya wajib dong ulama membantu pemerintah. Gitu dong, nggih. Tapi ingat, sultan juga bisa hina gara-gara kekuasaan. Saat kapan? Saat dia korupsi. Ya, jadi pejabat itu bisa hina loh Pak dengan jabatannya kalau dia korupsi. Dan hebatnya nggak dilindungi sekarang kalau korupsi. Siapapun dia sikat habis. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Wah ya, 3 sekarang. Saya lihat jam dulu, nanti saya keasaran lagi. Yang ketiga, orang bisa mulia karena hartanya, bisa hina karena hartanya. Kapan orang mulia karena hartanya? Saat dia infakkan di jalan Allah, bangun masjid, bangun pondok pesantren, kan begitu? Bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Orang bisa hina karena hartanya saat kapan? Satu, saat kerjaannya pamer. Woi, petantang petenteng pamer kekayaan. Iya si duit dia ya nggak Bu? Duit dia, tapi mbok yau jangan dipamerkan ge. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah masyarakat yang susah. Jangan pamer mobil mewah di tengah-tengah masyarakat yang melarat. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit. Ya Pak ya. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Setuju nggak kira-kira? Saat kapan orang hina karena hartanya? Saat hartanya justru digunakan untuk berbuat maksiat, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka saat digunakan hartanya buat maksiat, maka dia akan hina karena hartanya. Atau begini, la yubalir rajul, seseorang tidak mempedulikan, min aina asobal mal, dari mana dia dapat harta, min halalin au haramin, dari yang halal, dari yang haram, hantam semuanya. Yang keempat, orang bisa mulia karena nasabnya, tapi ingat, orang juga bisa hina karena nasabnya. Kapan dia mulia karena nasabnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu anak keturunan mereka mengikuti mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, maka kami ikatkan kemuliaan leluhurnya dengan seluruh dzurriyyat anak keturunannya. Jadi begini, kalau kita ini dzurriyyat dari leluhur yang mulia, kita bisa mendapatkan cipratan aliran kemuliaan itu selama kita mutaba'ah. Syaratnya ngikut, syaratnya nyontoh iman dan akhlak leluhur. Kalau akhlaknya sebaliknya nggak bisa. Makanya begini Pak, ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjaannya memaki-maki. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya provokasi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi pamer kemewahan. Nabi nggak suka pamer kemewahan, tapi dia ngaku anak cucu Nabi. Nih, di dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Oh, songongnya, naudzubillah. Nunjuk-nunjuk ke orang, Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Jadi au jaddah, kakek saya atau kakek anda? Kan songong. Ngaku cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Dia akan mendapatkan kehinaan, tidak dapat kemuliaan. Karena itu kesombongan, itu takabur. Ingat kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang dikatakan menolak kebenaran? Karena yang ngomong itu Superman, orang biasa, selip dikit jadi Superman, gitu begini. Karena yang ngomong itu cangkem-cangkemnya Parman, cangkem-cangkem Superman, Superman mah ahwal, orang biasa. Malah saya dicaci maki umpama, karena yang ngomong itu pribumi.